Salam, Horas, Menjua-jua, Jua-jua, Yahobu, salam kebajikan, Rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu kita kembali dalam channel langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi evangelium untuk minggu tanggal 20 April tahun 2025, perayaan hari pertama kebangkitan Yesus Kristus di gereja-gereja kita. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui channel ini diberkati oleh Tuhan dan kita dapat menyerukan Yesus telah bangkit untuk membangkitkan kita kepada kehidupan yang baru. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya itu yang memenuhi dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus. Kita baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan juga dilakukan oleh orang lain. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami, cerahi rasio kami ya Tuhan, untuk memahami peristiwa yang di luar nalar ini tentang kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami dapat menyambutnya menjadi sumber kehidupan bagi kami di dunia ini untuk menuju surga kelak nantinya. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus, kabulkanlah. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus adalah inti pokok daripada iman umat Kristiani yang aliran manapun itu, kecuali saksi Yehova yang menyangkal bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Saksi Yehova itu kan pengikut Yahudi baru itu, dan agama lain tentu saja tidak percaya bahwa Yesus disalibkan. Ada teori mereka bahwa yang disalib itu diganti oleh orang lain, dan ada yang mengatakan bahwa penggantinya adalah Judas Iskariot. Artinya wajah Judas Iskariot itu katanya diubah
sehingga orang melihatnya seperti Yesus Kristus saja yang disalibkan. Aneh itu, entah sulap apa itu ya, luar biasa itu. Masa 3 hari 3 malam dan hari yang terakhir disalibkan, orang tidak bisa mengenal yang disalibkan. Aneh itu. Ketersaliban Yesus terus terang bukan hanya diceritakan oleh Alkitab, tapi banyak ahli sejarah, baik orang Yahudi maupun orang Romawi, yang menceritakan tentang ketersaliban Yesus. Bahkan komandan tentara yang mengawal ketersaliban Yesus itu menjadi saksi pertama, menjadi Kristen, dibaptis, dan menjadi pemberita Injil tentang makna kematian Yesus dan kebangkitan Yesus Kristus. Kepala serdadu itu walaupun dicoba disogok oleh para tua-tua orang Israel, imam besar, ahli Taurat dan lain-lain, untuk memberikan kabar dusta bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, nanti diberitakan bangkit katanya ya. Padahal ini si tentara terus setia mengawal sampai di kuburan, dan ternyata bukan ada yang mencuri, melainkan Yesus bangkit ya. Apa artinya kebangkitan Yesus bagi kita? Kebangkitan dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya qiyam ya. Bahasa Ibraninya kum, bangkit. Artinya bangkit, memiliki kehidupan baru. Demikianlah Tuhan Yesus itu. Karena dia bangkit, mayatnya, tubuh duniawinya tidak ditemukan oleh murid-muridnya di dalam kubur itu. Kemana perginya? Kemana perginya? Tidak sempat busuk kok, tidak sempat kembali menjadi tanah kok. Ya, karena dia memang tidak diciptakan dari tanah, tapi dari roh Allah. Dan dia akan kembali kepada Bapaknya. Dengan apa? Tuhan mengubah tubuh duniawinya menjadi tubuh kemuliaan, sehingga tubuh duniawinya tidak tersisa di dalam kubur itu. Ya. Dan bagaimana nanti kita kalau bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit? Karena penghulu kebangkitan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nanti di hari kiamat, hari kebangkitan yang besar itu, kita akan bangkit. Ya. Dan orang-orang yang sempat dikuburkan di dalam kubur, tubuhnya itu sudah membusuk. Ya. Bagaimana kita nanti bangkit? Tentu saja kita mengingat apa penglihatan daripada Yehezkiel di pasal 33 sebagai perbandingan. Sewaktu Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat agar kepada tulang-tulang yang berserakat itu bertemu satu sama lain dan saling mengenal mana pasangannya sebagai kerangka tubuh. Lalu Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang itu agar ditumbuhi daging yang baru. Lalu memang tumbuhlah tubuh yang baru di semua tulang-tulang yang sudah menyatu, dan lalu terbentuklah suatu bala tentara surgawi, bala tentara Israel yang melawan segala musuh-musuhnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Kita pun kalau bangkit begitu, bukan tubuh kita yang lama itu yang harus dibuat Tuhan Yesus menjadi tubuh kita kembali, tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk membuat tubuh roh kita itu tubuh yang baru, dan namanya tubuh kemuliaan. Dan apabila di hari kebangkitan itu ada juga orang-orang Kristen yang belum mati, tidak sempat mati, tentu saja tubuh mereka diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi jangan bingung Bapak Ibu Saudara, karena ada orang yang mengatakan
Kalau Yesus itu benar-benar bangkit, tentu saja tubuhnya yang tubuh duniawinya tertinggal di kubur itu. Tidak demikian halnya. Tubuh duniawi Tuhan Yesus Kristus diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sehingga di kuburan itu tidak tersisa suatu apapun kecuali kain kafannya, ya. Dan memang dari kematian Tuhan Yesus Kristus dan penguburannya, sebenarnya kita dapat belajar justru pihak lain yang meniru penguburan Tuhan Yesus itu. Artinya mati, sudah itu di kain kafani, lalu disembayangkan atau diibadahkan dan ditaruh di kuburan, ya. Kita ini, kain kafan kita adalah pakaian jas untuk laki-laki, kebaya untuk perempuan, pakaian cantik-cantik, itulah menjadi kain kafan kita. Tetapi masih ada lagi cara-cara untuk mengadatkannya. Sebenarnya adat-adat yang dilakukan itu tidak membantu apapun untuk mengubah tubuh kita yang mau busuk itu menjadi tubuh kemuliaan. Dan adat-adat itu tidak menghantar kita masuk ke surga. Adat-adat yang dilakukan untuk kematian kita itu hanya sebagai cara untuk menghibur, menguatkan, bahkan menyusahkan orang-orang hidup yang ditinggalkan oleh orang mati tersebut. Karena untuk mengadatkan seorang yang uzur, yang saur matua atau sari matua, kadang-kadang perlu ratusan juta rupiah, ya memang lebih kecil itu daripada adat di Toraja, ya. Tapi untuk apalah itu habis ratusan juta rupiah hanya untuk senang-senangkan orang, ya. Dan memang kita bayar itu selaku orang yang bersosial, kita berikan tumpak kita 100.000 per orang, dan kalau ada datang 1.000 orang, ya 100 juta lah itu, ya. Dan mungkin sekali cukup itu untuk penguburannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu hanya habis arang suhib pelbusi namanya, ya. Itu hanya hangus saja, menjadi asap semua. Bukan untuk membantu keluarga yang ditinggal itu untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi untuk mengatasi pengadaan biaya penguburan tersebut. Aneh itu, ya. Makanya adat memang mahal, tapi orang terus berlomba-lomba untuk melakukannya dan berusaha untuk menyempurnakan adat-adat itu, untuk menyempurnakan kerugian-kerugian kita, agar kita bersukacita mengalami kerugian tersebut. Tapi gereja Kristen harus meniru, ya, cara penguburan Yesus Kristus. Mati jam 3 sore, bisa diantar ke kuburan sebelum jam 6 sore, ya. Ada kain kafan sesuai dengan adat mereka. Kalau kita, ya, mati jam 4 sore, jam 2 siang atau jam 10 pagi. Kalau kita bisa kuburkan rupanya sebelum jam 6 sore ke kuburan, apa salahnya? Apa salahnya? Tidak ada kurangnya, diibadahkan, penyerahan kepada Tuhan. Kain kafannya itu pakaian adat kita, agar kita dikenal di dunia orang mati atau di alam bangsa bahwa kita sebagai orang Batak, misalnya sebagai orang Indonesia yang mati di dalam Kristus, kan kayak gitu, ya kan? Kita menghadap ke atas karena kiblat kita adalah ke surga, bukan suatu ke Yerusalem. Kiblat kita kan ada yang melipat tangan, ada yang mengembal katanya dengan tangan lurus, kayak gitu kalau kita mati karena sudah saur matua dan mau libulung katanya. Tapi itukah semua menopang keimanan kita? Itu hanya menghibur kita. Keimanan kita menentukan. Tuhan mengatakan setiap orang yang mati dan Kristus berbahagialah itu, karena Tuhan membawanya ke surga dan Tuhan tidak memperhitungkan segala dosanya lagi kepadanya yang sempat diampuni. Yang tidak sempat diampuni itulah yang diperhitungkan di hari penghakiman nanti. Kiamat adalah hari kebangkitan, dan kita tidak takuti itu, tetapi kita sukacitai, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hari pemusnahan. Hari kiamat itu bagi orang-orang percaya. Tetapi bagi Yesus hari kebangkitan itu, kiamatnya itu, kumnya itu adalah
untuk menyempurnakan tugas-tugasnya bersama murid-muridnya selama 40 hari lagi sebelum dia naik ke surga. Kita yang mati di dalam Tuhan tidak perlu gentayangan 40 hari sebelum naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari kebangkitan Yesus adalah hari pertama yang dikatakan hari ketiga setelah ketersalibannya di Golgota. Ingat, hari pertama adalah hari yang luar biasa. Di hari pertama Tuhan menciptakan terang untuk dapat digunakan untuk segala sesuatu dalam rangka pelanjutan ciptaan-ciptaan baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus bangkit di hari pertama, berarti dia ingin menciptakan hal yang luar biasa baru di dunia ini, termasuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Makanya dia bangkit di hari pertama. Dia menganugerahkan kehidupan di kebangkitannya itu kepada setiap orang yang percaya dan menyambut hari kebangkitannya tersebut. Dan orang berlari-lari mencari di kuburan. Sewaktu saya ke Yerusalem, ada didapati di sana 2 kuburan Tuhan Yesus. Tapi para pembimbing tour itu, ya, yang menjelaskan kuburan itu, ya, ada suatu kuburan yang didirikan oleh Ratu Helena dalam rangka mengingat hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan itu sangat diziarahi. Tetapi Jenderal Gordon di abad ke-19 datang dari London, dari Inggris ke Yerusalem, dilihatnya ada suatu gua yang ada lubangnya seperti berbentuk tengkorak, dan dia katakan itulah Bukit Tengkorak, yaitu Golgota. Memang ada juga di atas bukit itu kuburan-kuburan, tapi ada di dataran tempat kuburan orang kaya, dan kesanalah katanya Tuhan Yesus dikuburkan. Tapi kata kunci yang diberikan, ingat katanya, bahwa Tuhan Yesus tidak berada di dalam kuburan itu. Kalau Anda ziarah ke kuburan Tuhan Yesus itu, yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburan itu, melainkan dia sudah berada di surga untuk memberkati kita, memberikan tempat bagi kita, dan hal-hal yang luar biasa memerintah dunia dari surga itu. Kita berlari-lari memang melihat kuburan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Orang bingung karena ada 2 kuburan di Yerusalem. Saya bilang sama yang bingung itu, di kampung kami di Sikalang ada juga kuburan Yesus Kristus. Ada Golgota dengan tiga salib yang tinggi-tinggi di sana. Kami sering ziarah ke sana, tapi hanya untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak berada di kuburan dimanapun di dunia ini, melainkan dia di surga. Setelah dia sempurnakan tugasnya di dunia ini, memberangkatkan murid-muridnya untuk terus melanjutkan pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya, kalau orang yang hanya merindukan mayat dan tidak jumpanya mayat itu akan berkata seperti perempuan ini, yang mengatakan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Di berita yang lain dikatakan perempuan itu melihat ada yang berbaju putih jernih di dekat kuburan dan bertanya, apakah di mana kau taruh mayat Tuhan kami? Katanya, kami mau membalsemi. Oke. Bapak Ibu Saudara, berita ini ditulis agar kita tidak mencintai Tuhan Yesus yang mati. Tak perlu kita cintai mayat Tuhan Yesus, dan kita pun tidak perlu mencintai mayat keluarga kita yang mati. Tapi yang perlu kita cintai adalah, kita rindukan adalah apa? Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan kekal. Tuhan Yesus yang telah berhasil mengampuni dosa kita, dan kita syukurilah pengampunan dosa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus kepada kita, dan juga kehidupan atau kebangkitan hidup yang telah dibukakan oleh Tuhan Yesus untuk kita
nikmati bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berlomba laki-laki dan perempuan masuk ke kuburan itu. Tapi berbahagialah perempuan yang pertama menemukan Tuhan Yesus yang tidak ada di sana, ya. Artinya walaupun Tuhan Yesus tidak ada di sana, perempuan itu telah berhasil menemukan kehidupan yang baru. Kalau di Porlak Eden itu, di Taman Eden, perempuan justru menemukan dan bertemu dengan ular yang mendustai manusia. Ya. Tetapi di Golgota, di kuburan Tuhan Yesus, perempuan menemukan kuburan yang tidak mendustai manusia. Mengapa tidak mendustai? Karena kuburan itu jujur menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburan tersebut. Dan mulai dari situlah baik laki-laki berlomba untuk mencari dan menemukan Yesus, tetapi kuburan kosonglah yang mereka temukan. Sehingga mereka berlomba, ya, untuk menemukan Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan, pergilah ke Galilea dan saya akan datang di sana, katanya. Dan murid-murid itu pergi ke Yerusalem, berkumpul di suatu rumah. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Walaupun pintu tertutup, Tuhan Yesus bisa masuk. Dan sampai orang merasa bahwa itu hantu. Thomas tidak di situ. Ada yang dikatakan, saya tidak percaya kalau tidak saya sentuhkan tangan saya kepada bekas paku dan bekas penusukan lembing di dadanya, katanya. Baru Tuhan Yesus mau lagi menunjukkan dirinya dan dikatakan, Thomas, tanganmu cucukkanlah ke sana, rasakanlah bekas daripada penusukan di dada saya dan pemakuan di tangan dan kaki saya. Banyak cara Tuhan Yesus menuntun orang percaya bahwa dia bangkit. Dalam peristiwa di kubur ini, Petrus dan perempuan-perempuan itu dan murid yang dikasihi Yesus dituntun percaya dengan tidak menemukan Yesus atau mayat Yesus di sana. Tetapi kembali mengingat apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci tentang kebangkitan Yesus itu. Memang dalam perjanjian lama, dalam Mazmur, dan dalam Yesaya 53 dinyatakan juga bahwa dia akan bangkit setelah dia dihukum gantung. Ya, dan itu yang menjadi alat meyakinkan para murid ini, para pengikut Yesus ini, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mereka temukan di sana? Kain kapan dan pembalut kepala. Ya, ya, kalau orang Batak menggali tulang belulang, kain-kain bungkus dari orang mati itu mungkin tidak busuk, tapi akhirnya dibuang. Ya, kain kapan Tuhan Yesus itu ada yang katanya dilestarikan, entah itu asli atau tidak, disimpan di salah satu gereja yang ada di Roma. Untuk apa itu? Hanya sebagai kenangan aja. Kita tidak perlu menyesali kalau enggak ada satu robek sedikit pun daripada kain kapan Yesus itu disimpan di gereja kita, tak usah. Tuhan Yesus yang sudah menjadi milik seluruh umat manusia dan milik dan pemerintah untuk seluruh umat manusia, itulah yang menjadi milik kita. Dialah yang perlu kita hormati dan kita sembah. Makanya patung Tuhan Yesus yang tersalib tidak kita bikin-bikin lagi, walaupun ada memang umat Kristen yang keranjingan menunjukkan ada patung salib yang ada patungnya, ya. Tapi kita yang Protestan ini tidak menunjukkan Yesus yang atau patung Yesus di dalam salib itu. Karena apa? Patung seperti itu menunjukkan Yesus tersiksa dan dikalahkan oleh dunia. Tetapi salib itu yang tanpa patung itu, ya, sebagai tanda bahwa Yesus telah bangkit dan mengubah arti salib itu. Bukan tempat Yesus lagi untuk disalibkan senantiasa. Cukup sekali dia disalibkan dan cukuplah itu di Golgota, bukan di kalung-kalung kita dan di gereja-gereja kita. Ya, salib itu yang ditegakkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah salib kasih Allah Bapa kepada manusia dan manusia kepada Allah. Itulah hubungan vertikal kita, dan kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kita itu
ke manusia di sebelah kiri kanannya itu ya. Jadi dikasihi orang tersalib di sebelah kanannya dan dikutuk orang yang tersalib di sebelah kirinya karena tidak mau percaya. Begitulah sikap yang terbaik dengan yang ditunjukkan oleh salib yang menjadi lambang-lambang menara di gereja kita itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, kita berlomba-lombalah untuk menemukan Yesus yang bangkit. Jangan berlomba-lomba untuk menemukan kuburan Yesus, ya. Setelah saya kembali dari Yerusalem, saya kampanyekan tak usah ziarah ke Yerusalem, gak ada gunanya itu, gue bilang. Gak mempercepat kita masuk surga itu. Tidak memperbesar pahala kita agar kita dapat anggarkan, ya. Itu hanya menghabiskan uang. Memang banyak orang Indonesia yang memberikan sumbangan ke gereja-gereja di sana ya. Padahal warga gereja hanya 6 orang satu gereja. Gereja-gereja itu pun yang dibangun oleh negara-negara Eropa. Tapi orang di situ menasihati, jangan berikan donor apa di sini, uangmu di sini. Lebih baiklah bangun gerejamu di negaramu, katanya. Untuk apa kau katakan di sini kau bikin $100 di sini? Kasihlah di negaramu untuk gereja kecil, ya, agar gereja yang bangkit $100mu itu nanti di negaramu udah bisa membangun altar yang indah, katanya gitu. Itu masuk akal saya dan sangat menjadi nasihat yang sangat penting ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbahagialah memang perempuan dan laki-laki yang berlomba menemukan kuburan kosong itu dan menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit, kiamat di sana. Hari kebangkitan telah tiba. Oleh karena itu kita mengenang hari kebangkitan Yesus itu agar kita juga bangkit dalam iman, bangkit dalam pembangunan ekonomi, bangkit dalam segala hal. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita hidupkan dunia ini dengan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pulanglah orang murid-murid itu dari kubur ya ke rumah mereka dan merenungkan semuanya peristiwa yang mereka. Kita renungkanlah. Kalau kita tidak menemukan Yesus yang mati di dunia ini, di rumah kita, lalu kita temukanlah Yesus yang bangkit apabila kita melakukan pesan-pesan Tuhan Yesus seperti para muridnya melakukannya. Berkumpullah kalian dan saya akan datang, katanya. Tuhan Yesus datang. Berkumpullah kita ke rumah, kita baca firman Tuhan, pasti Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita dan berbahagialah orang yang telah merasakan makna kebangkitan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Semoga itu dapat kami gunakan untuk memperkuat iman kami agar kami tidak keliru, Bapak Ibu Saudara, dan kami bersaudara dalam Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan, dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.